Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang matriks, yaitu tentang determinan. Kali ini kita akan masih belajar determinan yang kita perluas. Kita sebut saja perluasan determinan. Yang bagian pertama atau kedua dari urutannya yaitu minor dan kofaktor. Apakah itu minor dan kofaktor suatu matriks? Definisi dari minor atau kofaktor matriks yaitu suatu determinan. Nah, ingat, masih tentang determinan. Minor dan kofaktor itu hanya ada pada matriks persegi karena berhubungan dengan determinan. Syarat pertamanya matriksnya adalah matriks persegi. Minor dari AIJ karena matriksnya adalah A yang anggotanya AIJ, minornya ditulis dengan MIJ, didefinisikan sebagai suatu determinan. Ingat, determinan adalah bilangan, hasil akhirnya suatu bilangan. Dari submatriks, sub itu kan bagian dari matriks yang tersisa, bagian dari matriks yang tersisa setelah garis ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Sementara kofaktor matriks disimpulkan dengan CIJ itu adalah bilangan yang didapat dengan cara negatif 1 dipangkatkan I ditambah J dikalikan dengan MIJ. Nah, jadi kofaktor atau disebutkan dari kofaktor huruf C atau minor huruf M. Kofaktor adalah negatif atau positif dari MIJ berdasarkan posisi dari anggota matriksnya. Untuk mempermudah, perhatikan di sini ada matriks A yang anggotanya A11, A12, A13 sampai A33. Maka untuk memperoleh suatu minor matriks, minor matriks kita tulis M11 itu adalah minor dari anggota matriks AI11. Nah, di A11 memiliki minornya disebut dengan M11. M11 itu adalah ini. Nah, ini adalah M11, yaitu suatu determinan yang diperoleh dengan cara menghapus matriks yang bersesuaian dengan anggotanya. A11 itu kan garis pertamanya, garisnya 1, kolomnya 1, maka M11 didapatkan nilainya yaitu determinan dari anggota matriks yang tersisa, yaitu A22, A23, A32, A33, yang determinannya, ingat tanda seret ini artinya determinan, itu A22 kali A33 dikurangi A23 dikali dengan A32, itu adalah nilai dari M11. Bagaimana dengan M12? M12 dapat diperoleh dengan cara yang sama. M12 adalah minor dari A12. A12 ada di sini. Maka minornya yaitu determinan dari matriks yang tersisa. Nah, sisanya setelah dihapus garis pertama kolom kedua kan A21, A23, A31, A33. Ini adalah matriks yang tersisa. Kita cari determinannya. A21 kali A33 dikurangi A23 kali A31. Itu cara untuk mencari minornya.
Agar lebih mudah, kita pakai contoh yang berupa bilangan. Contohnya adalah matriks A yang pada baris pertama anggotanya 31 negatif 4, baris kedua 256, baris ketiga 148. Perhatikan, apabila kita sesuaikan dengan penulisan secara umum, A11 bernilai 3. Nah, tadi A11 memiliki minor yang disebut dengan M11. Dan seterusnya, A12 memiliki minor yang kita sebut dengan M12. Sampai A13 yang memiliki minor disebut dengan M33. Bagaimana cara mendapatkan minor tadi? Yaitu jika M11, M11 dapat kita peroleh dengan cara menghapus baris pertama kolom pertama. Inilah yang kita dapatkan M11. Sekarang kita cari nilai dari minor M11 sampai M33. Kita sandingkan dengan matriks dari minor. Perhatikan M11 yaitu anggota dari matriks minor. Seumpama matriksnya ini kita buat, nah, maka M11 nanti bersesuaian dengan A11. Di M11 yaitu matriks minor pada baris pertama kolom pertama. M11 ada di sini, ya, bersesuaian dengan 3. Baris pertama kolom pertama kita hapus sehingga tinggal menyisakan 5, 6, 4, 8 yang determinannya adalah 5 kali 8 dikurangi sebelah kiri negatif 6 kali 4 bersama dengan 40 dikurangi 24 sama dengan 16. M12 kita peroleh dengan cara yang sama. M12 ada di sini, dia bersesuaian dengan 1. Baris pertama kolom kedua kita hapus sehingga menyisakan 2, 6, 1, 8. Kita cari determinannya seperti biasa. 2 kali 8 dikurangi 6 kali 1 sama dengan 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Lalu sekarang M13 dengan cara yang sama kita cari. M13 bersesuaian dengan negatif 4. Jadi baris pertama kolom ketiga kita hapus sehingga menyisakan 2, 5, 1, 4. Nah, yang determinannya 2 kali 4 dikurangi 5 kali 1. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Sehingga dapat kita ganti yang baris pertamanya dengan 16, 10, dan 3. 11 16, M12 10, M13 3. Sekarang kita cari baris yang keduanya. Baris yang kedua dapat kita cari dengan cara yang sama. M21, M22, dan M23. Kita cari dengan cara yang sama seperti tadi. M21 itu bersesuaian dengan angka 2 ini, maka baris kedua kolom pertama kita hapus sehingga menyisakan 1 negatif 4, 4, 8. Yang determinannya 1 kali 8 dikurangi negatif 4 kali 4 sama dengan 8. Maka ini jadi plus 16 sama dengan 24. M22 dengan cara yang sama kita cari.
dua ada di sini. Nah, sesuaian dengan 5. Baris kedua, kolom kedua kita hapus sehingga menyisakan 3, negatif 4, 1, dan 8. Yang determinannya 3 kali 8 dikurangi negatif 4 kali 1. Nilainya sama dengan 24 ditambah 4 sama dengan 28. M23 juga dapat kita cari dengan cara yang sama, yaitu M23 ada di sini sesuai dengan 6. Terus kedua, kolom ketiga kita hapus sehingga tinggal menyisakan 3, 1, 1, 4 yang anggota determinannya 3 kali 4 dikurangi 1 kali 1. 3 kali 4, 12, dikurangi 1 sama dengan 11. Sehingga pada baris kedua dapat kita ganti dengan 24, 28, dan 11. Satu ini 11 ya. 12 kali 1, 11. Sehingga M12 ini 24, ini 28, nah dan ini 11. Sehingga tinggal baris yang ketiga kita cari. Baris ketiganya M13, M31, M32, dan M33. 31 caranya sama. Nah, baris ketiga kolom pertama kita hapus sehingga tinggal menyisakan 1, negatif 4, 5, 6. Yang anggota yang determinannya 1 kali 6 dikurangi negatif 4 kali 5 sama dengan 6 ditambah 20 sama dengan 26. M32 juga sama caranya. M32 ada di sini sesuai dengan 4. Baris ketiga kolom kedua kita hapus sehingga menyisakan 3, negatif 4, 2, 6. Sehingga determinannya 3 kali 6 dikurangi negatif 4 kali 2 kali 6, 18, ditambah 8 sama dengan 26 juga. Baris ketiga kolom ketiga juga sama caranya. Dan 33 ada di sini. Nah, sama dengan 8. Baris ketiga kolom ketiga kita hapus hingga menyisakan 3, 1, 2, 5. Yang determinannya 3 kali 5 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Hingga kolom pada baris ketiga kita ganti dengan 26, 26, dan 13. 26, 26, dan 13. Yang secara lengkap anggota dari matriks M yang yaitu minor dari suatu matriks yaitu 26, 10, 16, 10, 3, 24, 28, 11, 26, 26, 13. Nah, itu adalah minor dari matriks A. Yang apabila kita data minornya, nah ini minornya ya, M11 16, M12 10, sampai M33 yang sama dengan 13. Minor suatu matriks dapat kita perluas lagi yang disebut dengan kofaktor. Apa itu kofaktor matriks? Kofaktor matriks seperti tadi disimpulkan dengan C, didapat dari huruf C, kalau bahasa Inggrisnya cofactor. BIC yaitu bilangan yang didapatkan dengan cara negatif 1 pangkat I plus J kali MIJ. Yang membedakan dengan MIJ adalah nilai positif atau negatifnya. Perhatikan I negatif 1 pangkat I plus J. Jika I plus J-nya genap,
Maka tentu saja positif. Jika ganjil, maka bernilai negatif. Contohnya tadi kita dapatkan M dari, yaitu matriks minor dari A, 16, 10, 3, 24, 28, 11, 26, 26, 13. Nah, kita dapat menggunakan ini. 1 itu kan genap jadi positif, 1, 2 ganjil jadi negatif, 1, 3 genap positif, 2, 1 ganjil negatif, 2, 2 genap positif, 2, 3 ganjil negatif, 3, 1 genap positif, 3, 2 ganjil negatif, 3, 3 genap positif. Nah, ini nanti yang membedakan adalah plus minnya. Nah, kita data C11 itu kan bernilai positif, jadi positif dari M11. C12 ini bernilai ganjil, nah, jadi negatif dari M12. Ini ganjil, M13 ini genap, maka nilainya positif. M1 ya ini ganjil, jadi kan yang saya lingkari bernilai ganjil. Yang bernilai ganjil ada 3 ganjil, 3, 2 juga ganjil, kalau dijumlah nanti bernilai negatif. Bedanya cuma itu saja dengan M. Apabila kita buat matriks, atau matriks kofaktor, kita sebut saja matriksnya dengan C, maka pada baris pertama, kolom pertama C11, sampai baris ketiga, kolom ketiga C33. Tinggal kita masukkan saja. Ini disebut dengan matriks kofaktor. Umpama kita simpulkan dengan C, simpulnya boleh macam-macam. Ya, disebut dengan matriks kofaktor. Ingat, kofaktor adalah nilai negatif atau positif dari minornya, tergantung posisinya. Kalau posisinya dijumlahkan positif, hasil genap hasilnya positif. Jika dijumlahkan ganjil, ini jumlahkan 3, ini ganjil, maka negatif, dan selanjutnya. Kita sudah belajar minor matriks dan kofaktor matriks. Kali ini kita lanjutkan dengan adjoint matriks. Kalau minor dan kofaktor itu adalah bilangan, adjoint itu adalah suatu matriks. Definisi adjoint matriks, nah, terutama pada matriks 3x3, tidak adalah matriks persegi. Ingat, hanya terjadi pada matriks persegi. EIJ dari anggota EIJ, kofaktor EIJ itu adalah kofaktor dari anggota matriks AIJ, maka matriks C11 sampai C33 disebut dengan matriks kofaktor yang sudah kita buat tadi. Sementara yang disebut dengan adjoint dari A disimpulkan dengan A adalah transpos dari matriks kofaktor. Adjoint adalah matriks dari kofaktor. Tadi kita menggunakan matriks A yang bernilai ini, dapatkan kofaktornya matriks C. Matriks C adalah kofaktor dari A, seperti yang sudah kita hitung tadi. Maka adjoint dari A adalah matriks C atau matriks kofaktor yang ditransposkan atau C pangkat P. Kalau ditulis seperti ini. Ini adalah matriks C yang ditransposkan. Masih ingat kan menghitung transpos suatu matriks? Matriks dari transposnya ini dapat kita rubah dengan cara baris kita rubah menjadi kolom. Jadi 16, negatif 10, 3. Kolom pertama. Terus kedua kita jadikan kolom kedua, negatif 24, 28, negatif 11. Nah, sekarang baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, yaitu 26, negatif 26, dan 13. Ini adalah adjoint dari A. Kita sudah belajar tentang determinan dan adjoint. Ke depan kita siap untuk belajar
tentang inverse matrix. Sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.